pencatatan pengalihan hak. Nah, ini kita contoh tutorialnya adalah apabila proses pengalihan haknya menggunakan jasa konsultan Haki ya. Nah, kebetulan kita adalah konsultan Haki Rensmark ya, mengurus jasa konsultan kekayaan intelektual baik itu perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di sini, Rensmark, kantor konsultan Haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di Kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di Kota Padang. Baik, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk di YouTube channel kami, Rensmarko ID, yang meminta kami untuk memberikan tutorial bagaimana proses cara pengalihan hak merek. Pengalihan hak merek ini bisa dilakukan terhadap pertama, merek yang sudah terbit sertifikatnya, atau yang kedua, merek yang masih dalam proses namun belum terbit sertifikat mereknya ya. Jadi proses pengalihan hak merek itu bisa dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena ada perjanjian jual beli, atau karena waris ya, atau karena hibah, atau ditentukan lain ya menurut undang-undang. Jadi boleh dipilih salah satu ya. Kali ini kita akan memberikan contoh tutorial pengalihan hak merek dikarenakan adanya perjanjian jual beli ya, perjanjian jual beli. Baik, untuk pencatatan pengalihan hak merek dikarenakan perjanjian jual beli ya, kita ambil contoh terhadap merek yang sudah terdaftar ya, artinya sudah terbit sertifikat merek dan sedang dalam masa perlindungan ya. Yang pertama yang perlu disiapkan adalah identitas pemilik hak dan penerima haknya ya. Nah, kalau dia perorangan berarti KTP-nya. Kalau dia penerima haknya adalah perusahaan, maka diperlukan legalitas perusahaannya ya, berupa akta pendiriannya, SK Menkumhamnya ya tentang pengesahan akta pendirian, KTP pimpinan ya, kemudian NPWP perusahaannya, nomor telepon dan alamat emailnya. Demikian juga kalau pemilik merek yang disertifikatnya itu adalah badan hukum, juga harus dilampirkan legalitasnya untuk persiapan pembuatan surat kuasa nanti dan dengan perjanjian pengalihan haknya ya. Surat kuasa diperlukan apabila proses pengalihan haknya menggunakan jasa konsultan Haki yang terdaftar resmi di DJKI ya. Nah, setelah identitasnya disiapkan, yang kedua barulah dibuat draft perjanjian pengalihan haknya karena jual beli ya. Jadi draft perjanjiannya berisi para pihak ya, pemilik merek dengan penerima haknya, kemudian objek yang diperjanjikan yaitu apa yang tercantum di dalam sertifikat ya, dari mulai nomor permohonan, nomor pendaftaran mereknya, label mereknya, jenis barang atau jasanya. Nah, kemudian kompensasi ataupun biaya kalau memang ada kesepakatan kompensasi biaya terhadap pengalihan hak merek karena jual belinya ya. Kemudian cara pembayarannya. Nah, itu baru penutup ya, ditandatangani kedua para pihak dengan menggunakan materai ya. Proses pengalihan hak merek itu boleh perjanjiannya dibuat di bawah tangan atau boleh juga menggunakan notaris, itu pilihan ya. Nah, selanjutnya baru disiapkan biayanya ya, biaya untuk PNBP, pencatatan pengalihan hak mereknya. Nah, untuk proses pengalihan hak merek itu biayanya sebesar 700.000 per permohonan pengalihan hak merek yang kita setor ke negara. Nah, apabila menggunakan jasa konsultan Haki, tentu ditambahkan dengan biaya jasa konsultan Haki untuk mengurus proses pencatatan pengalihan hak merek di DJKI ya. Nah, selanjutnya
surat kuasa ya. Surat kuasa biasanya dibuatkan oleh si konsultannya apabila menunjuk konsultan untuk proses permohonan pengalihan haknya. Nah, setelah lengkap dokumennya ya, sudah bertanda tangan semuanya, selanjutnya lakukan proses pencatatan pengalihan hak. Nah, ini kita contoh tutorialnya adalah apabila proses pengalihan haknya menggunakan jasa konsultan Haki ya. Nah, kebetulan kita adalah konsultan Haki Rensmark ya, mengurus jasa konsultan kekayaan intelektual, baik itu perlindungan, komersialisasi maupun penegakan, dan akunnya juga akun konsultan. Maka kita kasih tutorialnya adalah tutorial pengalihan hak merek menggunakan jasa konsultan ya. Nah, kalau misalnya Sobat Rensmark memprosesnya mandiri ya, artinya prinsipalnya langsung, tinggal nanti bedanya tidak perlu menggunakan jasa, tidak perlu menggunakan kuasa ya, tapi langsung membuat akun sendiri ya, akun sendiri untuk proses pengalihan hak mereknya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa semua proses ya, baik itu pendaftaran maupun pengalihan ya, maksudnya ke pasca permohonan merek, itu diproses menggunakan akun merek.dgip.co.id. Jadi tidak lagi manual ya, sudah tidak ada manual, semuanya secara online. Untuk itu perlu benar-benar disiapkan dokumen persyaratannya dalam bentuk PDF ya. Jadi siapkan dulu dokumennya, di scan dalam bentuk PDF, baru kita bisa akses. Karena nanti apabila sudah masuk ke dalam proses akunnya, itu semuanya kita ikuti langkah untuk mengupload ya. Jadi ada beberapa yang kita input, kita ketik, ada beberapa yang harus kita upload dokumen lampirannya seperti bukti pengalihan, kemudian identitas ya para pihaknya ya, kemudian sertifikatnya begitu. Kalau dia sudah terdaftar, kalau dia belum terdaftar artinya masih dalam proses pengalihan haknya, itu yang dilampirkan adalah bukti daftar mereknya ya. Baik, kita lanjut ke proses bagaimana cara pengalihannya. Jadi yang tadi saya sampaikan sudah disiapkan ya, sudah disiapkan dokumennya, identitasnya, PDF-nya, perjanjian pengalihan haknya sudah ditandatangani, kemudian kuasa konsultannya juga sudah ditandatangani. Lanjut kita masuk ke akses ya, akses pengalihan haknya. Nah, karena ini menggunakan jasa konsultan, maka masuk ke akses kami ya, konsultan HKI berikut. Baik, ini tutorialnya kita akan langsung demokan caranya ya, karena ini kita konsultan, jadi merek yang mau dialihkan untuk menggunakan jasa konsultan, jadi bukannya di akun konsultan ya. Pertama yang kita harus lakukan adalah pemesanan kode billing ya, pemesanan proses pencatatan pengalihan hak mereknya ya. Kita bukanya di mana? Di simpaki.dgip.go.id ya. Kita perlu pilih menunya, jenis pelayanannya adalah merek dan indikasi geografis. Kenapa? Karena yang mau dialihkan adalah merek ya, merek yang sudah terdaftar. Contoh nih ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih lagi subnya, itu adalah pencatatan pengalihan hak atas merek ya. Nah, ini kita klik, baru muncul nomornya. Nah, ini bisa diinput nomor permohonan atau nomor pendaftaran sertifikat mereknya. Nah, ini kebetulan contoh saja nih ya, kita ngalihkan merek Rensmark ya, merek Rensmark. Nah, ini sudah terdaftar merek kita ya. Masukin nomor permohonan, kemudian alamat si pemohon ya, yaitu si pemilik merek yang mau dialihkan, kemudian provinsi ya, kita pilih. Nah, ini tadi ada dalam negeri sama luar negeri ya, karena pemohonnya dalam negeri, kita klik dalam negeri, kita harus pilih provinsi, kabupaten atau kota, kecamatannya juga ya. Nah, ini kecamatannya Cilandak, email pemohon, nomor telepon ya. Nah, langsung muncul nih biayanya. Ya, tahap selanjutnya membayar ke Bank BNI untuk pemesan nomor pembayaran sebesar 700.000. 700.000 ini adalah biaya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak yang harus kita setor ke negara. Oke. Nah, ini kita klik centang. Kita cek dulu di atas apakah sudah benar ya. Pencatatan pengalihan, nomornya, nomor pemohon ya, alamat, provinsi, kota, kecamatan, email, nomor HP ya. Jika sudah benar, maka kita klik proses. Ini untuk pemesanan kode billingnya ya. Nah, muncul seperti ini layarnya ya. Pencatatan pengalihan hak atas merek, nomor pembayaran ini sama dengan kode billing. Nah, kode billing ini yang akan kita bayarkan ke melalui BNI ya. Nah, bisa secara online ya.
Jadi buka nanti akun BNI online-nya, kemudian masukkan pilih menu pembayaran ya. Nanti masukin ke billing ini, otomatis nanti di layar tampilan platform BNI online itu akan muncul nama kita dan nilai yang harus kita setorkan, itu 700.000. Nah, selanjutnya kita masukkan biasanya kita punya ini ya, apa namanya itu, PIN ya, baru kita bayar. Nah, setelah kita bayar ya, baru ini kita masukkan ke menu pencatatan pengalihan hak. Jadi sekarang kita masuk ke akun ya. Ini untuk pembayaran ya, Simpaki. Sekarang kita masuk ke proses pengajuan pencatatan pengalihan hak merek itu di akun ya, akun merek .gip.go.id ya. Nah, kita konsultan, kita masuk ke akun kami ya. Kalau misalnya pemohon sendiri yang mau ngurusnya itu bisa ya, bisa kalau belum punya akunnya daftar dulu di sini, nanti klik ikutin aja panduannya. Nah, ini kita pilih login, muncul tampilannya. Karena dia adalah pencatatan pengalihan hak merek, maka masuknya ke pasca permohonan. Kita klik pasca permohonan, kita tunggu tampilannya ya, muncul semua. Nah, seperti ini, baru kita pilih tambah. Setelah kita pilih tambah, kita pilih tipe permohonan ya, tipe permohonan. Pilih pengalihan, pencatatan pengalihan hak atau penggabungan atas merek kolektif ya, kode yang 05. Nah, ini kita klik, baru kita masukin kode billing yang tadi sudah kita bayar ya. Tadi kita sudah bayarkan, ini kita copy, kita pastekan di sini, kemudian kita tambah permohonan, ini memasukkan nomor permohonan atau nomor sertifikat yang mau kita alihkan tadi ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita pilih cari. Nah, ini kan ada dua kolom, boleh masukkan hanya permohonan ini saja atau nomor pendaftarannya ya. Nah, dicari, muncul ya. Di sini nomor permohonan, nomor registrasinya kita pilih, baru masuk di tabel ini. Ini ada nama mereknya. Nah, ini dicek apakah sudah benar ya. Kalau sudah benar ya, ini mereknya sudah benar. Dan ini kode billing sudah kita bayar, baru kita lakukan klik cek ya, klik cek. Nah, nanti akan tampil nah seperti ini. Nah, kode billing ya nomor sekian masih dalam proses verifikasi bank. Mohon tunggu beberapa saat lagi. Karena ini memang belum kita bayar ya. Tapi kalau misalnya sudah dibayar, tampilan tidak seperti ini. Tampilannya sudah verifikasi, silakan lanjutkan. Nah, kalau silakan lanjutkan ya, kita anggap sudah kita bayar, baru kita klik simpan dan lanjutkan ya. Simpan dan lanjutkan, baru masuk ke form yang kedua yaitu pemohon. Nah, form kedua pemohon ini kita isi data si pemohonnya, namanya ya, kemudian alamat, nomor telepon, alamat email ya. Jika sudah, kita klik lagi nanti simpan dan lanjutkan, muncul form ketiga yaitu kuasa. Apabila kita menggunakan kuasa, karena ini akun konsultan haki kita, maka nama kuasanya langsung otomatis muncul ya di tampilannya. Jadi tidak perlu diisi lagi, kita langsung ke simpan dan lanjutkan. Nah, masuk ke poin keempat yaitu lampiran. Nah, lampiran ini kita lampirkan adalah bukti pengalihan haknya, yaitu perjanjian jual beli ya. Tadi contohnya kan karena jual beli merek ya. Nah, itu kita lampirkan bukti perjanjian jual beli mereknya yang sudah ditandatangan, di PDF-kan ya. Bisa di bawah tangan perjanjiannya, bisa juga menggunakan notaris, yaitu pilihan. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi identitas dari si pemilik merek dan si penerima hak merek. Selanjutnya kita upload lagi lampirannya adalah sertifikat merek ya, apabila yang merek yang mau dialihkan adalah merek yang sudah terbit sertifikat. Kalau misalnya merek yang mau dialihkan belum terbit sertifikat, maka yang di upload adalah bukti daftar merek ya. Selanjutnya kita klik simpan lanjutkan, masuk ke kelima ya. Kelima yaitu preview tampilan dari data yang merek dan pemilik merek yang mau kita alihkan ya. Nanti muncul tampilannya, di situ akan muncul nama mereknya, kemudian data pemilik merek. Nah, di situ kita pilih tambah kita masukkan adalah si identitas penerima mereknya ya, namanya, alamatnya. Nah, nanti poin akan muncul tampilan seperti ini. Nah, poin nomor 1 ini adalah si penerima haknya, data si penerima haknya. Nah, kalau sudah benar baru kita klik lagi simpan lanjutkan, baru masuk ke bagian ke-6 ya, bagian terakhir yaitu notes, catatan. Nah, ini bisa diisi dengan
informasi bahwa kita mengajukan pencatatan pengalihan hak merek terdaftar, nomornya berapa, dari si pemiliknya siapa kepada si penerima haknya siapa. Nah, selanjutnya baru kita pilih, nanti di sini ada submit ya. Kalau sudah benar semua, kita klik submit. Kalau kita sudah klik submit, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Dia pada posisi nomor 1 di sini. Kita bisa klik tanda terimanya, tanda terima pencatatan pengalihan hak. Nah, di sini akan muncul nih 05 pencatatan pengalihan hak ya. Baru kita klik tanda terimanya, begitu. Nah, baru muncul tanda terimanya itu adalah permohonan pencatatan pengalihan hak merek ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Selanjutnya menunggu ya, menunggu diproses oleh DJKI. Nah, biasanya pengalaman kami tidak lebih dari 7 hari itu prosesnya sudah terbit surat pencatatan pengalihan haknya. Bisa saja lebih jika misalnya pada saat proses pemeriksaan ternyata ada dokumen yang kurang ya, misalnya contohnya identitas si pemilik mereknya tidak dilampirkan. Nah, itu biasanya akan disurati melalui akun untuk kita lengkapi ya, melengkapi dokumen yang kurang, atau bisa saja kurangnya sertifikat mereknya tidak dilampirkan begitu ya. Nah, itu bisa saja nanti kurang dan kita dimintakan melengkapi. Tapi kalau misalnya syaratnya lengkap, biasanya tidak lebih dari 7 hari itu sudah terbit surat pencatatan pengalihan haknya. Nah, bagaimana selanjutnya jika sudah terbit surat pencatatan pengalihan haknya? Cek lagi di akunnya ya. Kita cek lagi di akun. Nanti masuk ke menu inbox ya, ke menu inbox di sini. Nah, tinggal kita download. Kita download surat pencatatan pengalihan haknya. Begitu kita download, ya tinggal di print ya. Karena sekarang kan semua proses sertifikat ataupun surat pencatatan itu semuanya kan sudah dalam bentuk e-sertifikat ya, ada elektronik. Jadi si pemohon tinggal download dan bisa cetak sendiri gitu ya, bisa menggunakan kertas sertifikat atau kertas biasa. Ya, yang penting sudah ada barcode-nya ya, QR code ya, bukan barcode, sorry, QR code-nya, itu, begitu. Nah, nanti di sini tinggal di download ya. Nah, begitu. Demikian caranya ya. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan nanti cek di kolom YouTube channel kami ya. Nanti kita akan segera merespon. Apabila ini bermanfaat, mohon di like, subscribe, dan di-share. Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.